Assalamualaikum Sobat Dengar. Akhirnya aku kembali dengan suasana dan gaya baru. Semoga kalian semua dalam kondisi baik-baik saja. Pun kalau sedang berdalam ujiannya, insya Allah akan dikuatkan oleh Sang Pencipta. Amin. Kali ini aku akan sedikit membahas topik tentang tahu diri. Karena aku perhatikan pada akhir zaman ini, banyak sekali manusia yang alpa terkait hal tersebut, termasuk diri sendiri. Sebenarnya, apa pembahasan spesifik terkait tahu diri pada episode kali ini? Aku sendiri ingin menyoroti perihal tahu kapasitas diri. Pertama, ini berkaitan dengan kapasitas terhadap impian atau cita-cita. Kedua, terkait amanah atau misi yang sedang dibangun atau menuju proses pelaksanaan. Kalau begitu, aku mulai pada spesifikasi pertama. Berkaitan dengan impian atau cita-cita, pada perjalanan hidup akhirnya aku menyadari kalau tidak semua hal yang disukai bisa diraih. Pada titik itu, hal ini bisa membantuku dalam mengefisienkan waktu dan tenaga. Dengan menyadari kapasitas diri, kita bisa lebih dekat pada cita-cita yang sesuai dengan kelebihan diri. Sebagai contoh, Budi menyukai olahraga sepak bola dan tenis. Meski begitu, hanya sepak bola lah yang bisa dikembangkan olehnya. Sementara itu, Budi kesulitan dalam mempelajari olahraga tenis atau bahkan kesulitan berkembang di bidang tersebut. Dari contoh kasus ini, menurutku akan lebih baik jika Budi memilih mengambil sepak bola sebagai spesialisasi, agar waktu yang dia miliki bisa digunakan secara maksimal untuk berkembang di sana. Alih-alih memaksakan keduanya, kemungkinan Budi hanya akan berakhir pada kemampuan yang ala kadarnya pada dua bidang olahraga tersebut. Lalu yang kedua, aku akan membahas mengenai spesifikasi terkait amanah atau misi. Seringkali kita tergesa ketika lahir ide atau semangat dalam membuat program kebaikan. Ambil contoh, Nona merupakan mahasiswa yang aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa. Dia terlintas ide untuk membuat pelatihan merajut. Meski begitu, belum ada tim mumpuni yang terbentuk, apalagi sistem atau fondasi yang kokoh untuk menjalankan kegiatan. Akan tetapi, Nona segera saja menyebarkan informasi untuk mencari peserta kegiatan. Pada akhirnya, ketika baru ada segelintir orang di dalam tim, calon peserta yang didapat terluntang-lantung karena regulasi yang belum jelas. Aku mengerti, mungkin Nona begitu bersemangat dengan niat baiknya. Akan tetapi, Nona juga harus realistis bahwa segala sesuatunya harus diproses secara rapi dan tidak terburu-buru, agar rencana tidak berantakan dalam prosesnya, juga tidak merugikan pihak internal maupun eksternal. Dari dua hal terkait tahu kapasitas diri, aku amat menyadari tentang krusialnya kesadaran diri. Mudah-mudahan kita senantiasa belajar dan lebih peka dalam menyadari permasalahan hidup tersebut, termasuk berkaitan dengan topik kali ini. Semoga bermanfaat Sobat Dengar. Wassalamualaikum.